Sayangi peliharaanmu sebagai bukti cintamu kepada penciptanya. Perkenalkan, nama saya Jahidi, Ketua Kelompok Tani Andalan dari Kampung Kembang, Kelurahan Curug, Kecamatan Curug. Selain kelompok tani, saya juga adalah kelompok peternak, di mana yang saya ternakan adalah ternak domba Garut. Saya beternak mulai 2016 sampai sekarang alhamdulillah masih jalan. Awalnya kan kalau masalah pekerjaan sebenarnya nggak nyambung ya dengan pekerjaan yang sekarang, karena terus terang saya hampir 15 tahun bekerja di transportasi, jadi supir angkutan. Karena perjalanan hidup mungkin ya, tiba-tiba saya menjadi petani dan peternak. Domba yang sekarang yang tersisa 33 ekor, jantan ada 13 dan sisanya betina semua. Sukanya kalau kita domba sehat, domba kita gemuk, itu udah suatu kebahagiaan untuk peternak. Dukanya itu karena permasalahan di peternakan domba ini sangat banyak sekali ya. Terutama saya, karena saya bergerak di peternakan breeding, artinya menganakan atau perkembangbiakan, itu permasalahannya banyak sekali. Terutama yang paling kritis itu masalah saat domba melahirkan atau pasca melahirkan. Itu yang membuat suatu tolak ukur keberhasilan atau kegagalan seorang peternak itu di awal-awal kelahiran kalau untuk breeding. Kalau untuk fattening mungkin tidak ada masalah seperti itu. Saya pernah 2 tahun kemarin, antara 2018 sampai 2019 itu 2 kali saya laktasi itu artinya menganakan. 2 kali kelahiran itu saya gagal. Itu mencapai hampir kurang lebih 30 ekor. Itu domba tidak ada yang terjual, artinya terjual tapi untuk pedaging, tidak bisa dijual untuk akikah ataupun apalagi kurban. Karena masalahnya kan ada kecacatan pada domba, itu kerugian, dan itu menjadi pelajaran, sekaligus menjadi pelajaran untuk saya gitu kan. Ya alhamdulillah sekarang di laktasi ketiga ini, setelah saya evaluasi apa kesalahannya, ya alhamdulillah ada sekitar 9 ekor itu udah normal kembali. Waktu kena penyakit itu, domba-domba itu usia 4 bulan ke atas itu. Jadi untuk 2 tahun ini saya gagal. Sebagai manusia tentu kita ada rasa putus asa ya, karena apa yang kita rencanakan akhirnya gagal gitu kan. Tapi untuk meminimalisir kegagalan itu kan kita sebagai peternak harus tidak bisa menggantungkan, artinya jalan keluarnya dari apa. Walaupun kita sering konsultasi dengan dokter hewan, tapi dokter hewan pun belum bisa menebak apa penyebab dari penyakit itu. Jadi kita evaluasi sendiri, mungkin dari pakan, mungkin dari kandang. Itu kan faktor-faktor yang menyebabkan apa sehingga domba-domba itu sampai kakinya kan cacat semua, sampai terjadi seperti itu. Karena banyak faktor yang mempengaruhi. Karena dokter hewan pun seperti dokter manusia mungkin harus mengadakan diagnosa dulu, tidak bisa menilai bahwa domba ini kena A atau kena B itu. Awal memang karena saya kan dari faktor pakan ya, kebanyakan kegagalan di domba itu dari faktor pakan, selain juga dari faktor kandang. Kebetulan yang saya alami itu sebenarnya dari faktor pakan. Awal-awalnya kan saya memberikan limbah kulit singkong kepada domba-domba saya. Untuk bobot ataupun kesehatan emang bagus kulit singkong. Tapi setelah terjadi hal-hal umpamanya domba pada cacat itu kan, saya sudah mulai evaluasi mungkin kemungkinannya dari faktor kulit singkong itu. Jadi setelah 2 kali peranakan itu gagal, yang ketiga kali saya evaluasi, saya stop. Domba-domba yang baru melahirkan itu saya stop kasih pakan kulit singkong. Tapi untuk domba-domba yang lain, yang apalagi yang jantan, tetap saya kasih kulit singkong. Tapi untuk domba yang baru melahirkan, saya stop. Tapi ternyata alhamdulillah gitu kan, setelah saya stop kulit singkong itu, domba-domba, anak-anakan domba yang sekarang ini alhamdulillah normal. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan apa yang saya alami domba-domba saya pada pengkor itu
karena faktor dari pakan kulit singkong itu. Karena apa yang terjadi setelah dibedah oleh tim dokter pun terjadi pembengkakan di setiap sendi seperti radang. Jadi setelah saya stop, saya kasih full hijauan, alhamdulillah yang sekarang ini normal. Yang penting kandang itu bersih. Emang harus bersih kandang itu kan. Kedua, perawatan domba juga, karena perawatan domba dengan kambing itu jauh berbeda. Apa, kalau kambing kan tidak pernah dicukur. Kalau domba itu minimal, kalau umpamanya untuk betina per 7 bulan itu saya cukur. Jadi sebaiknya sebenarnya dicukur dulu. Setelah dicukur kita bersih, baru kita mandikan, kita potong kukunya gitu kan. Tapi kalau umpamanya kita mandikan dulu terus kita cukur, otomatis kan bulu-bulu halusnya itu masih tertinggal di tubuh domba gitu. Terus memang ada ketenangan tersendiri kita memelihara domba itu, karena kan apa dasarnya domba itu hewan yang sangat berkah lah. Satu, banyak kebutuhan terutama kita umat muslim ya, selain untuk akikah juga kan untuk kurban. Yang lebih aneh, domba itu atau kambing yang disembelih tiap hari, tiap bulan, bahkan tiap tahun, beranak cuma 2, tapi alhamdulillah tidak pernah langka gitu, tidak pernah kehabisan. Itulah keberkahan domba atau kambing. Yang keduanya, kita memelihara domba itu kan melatih diri jadi disiplin. Disiplin karena apa dasarnya kita disiplin? Kita kan memelihara makhluk hidup ya. Apapun yang terjadi harus kita kasih makan. Sedangkan cuaca kan kadang-kadang tidak bersahabat. Kita mau ngarit cari rumput, turun hujan, itu mau tidak mau harus kita ngarit. Karena apa yang kita pelihara kan harus kita pertanggungjawabkan, harus kita kasih makan kan. Ya, ada yang saya pernah membaca di salah satu peternak, ada satu yang menjadi pedoman, sayangilah peliharaanmu sebagai bukti cintamu kepada penciptanya. Itu yang saya menjadi catatan saya. Emang peternak itu harus hobi dulu, harus hobi dulu, karena jangan coba-coba beternak tanpa kita hobi. Karena beternak itu kan tidak, apalagi beternak domba tidak cukup seminggu 2 minggu, karena harus kalau ini kan seumur hidup lah. Kalau kita tidak hobi pasti sebulan 2 bulan itu udah bosan. Karena kan kita memelihara domba itu kan kita sebagai tuannya kan. Kalau tidak kita istilahnya atur, pasti ada kendala gitu kan. Terutama pakan. Pakan itu tergantung peternak sendiri. Sebaiknya sebenarnya pakan itu kan pagi dengan sore. Cuma ada peternak yang mengasih makan 1 kali sore doang, itu tidak jadi masalah sebenarnya gitu kan. Untuk kesehatan sendiri yang sudah saya ceritakan tadi ya, pemeliharaan bulu, kuku, untuk berkala sendiri, untuk perawatan berkala sendiri itu terutama obat cacing. Obat cacing itu kan ya minimal 6 bulan sekali kita harus kasih obat cacing gitu kan. Untuk hal-hal yang lain ya kita lihat kondisi domba. Kalau emang kondisi domba itu memerlukan perawatan khusus yang tidak bisa tertangani oleh peternak sendiri, ya kita harus meminta bantuan pada ahlinya, terutama dokter hewan. Ya, hewan pun walau dia tidak bisa melihat jam berapa, tapi secara naluri dia merasakan. Contoh, umpamanya kita kasih makan jam 2 siang nih ya. Itu sebelum jam 2 siang domba tidak akan ribut. Tapi setelah jam 2 jam 3 kita tidak kasih pakan, itu pasti ribut. Itu tergantung kepada kebiasaan kita memberi pakan gitu. Karena terus terang saya lebih memikirkan tidak punya rumput daripada memikirkan tidak punya beras. Gitu ya. Karena kalau tidak punya beras bisa hutang. Tapi kalau tidak punya rumput, hutang kemana? Makanya harus cuaca apapun harus berangkat kalau ngarit, kalau cari makan kambing, domba. Pertama, kita sebenarnya harus menghilangkan image bahwa petani dan peternak itu kotor. Itu sebenarnya harus kita hilangkan, karena anak muda itu kan mereka melihat peternak dan petani itu kumal, dekil kan. Jadi sebenarnya harus kita rubah tuh image. Ya walaupun kita peternak dan petani, agak nyetil lah sedikit gitu kan. Ya kedua juga harus ada peran pemerintah sebenarnya, karena tanpa peran pemerintah peternak-peternak seperti saya tidak bisa memberikan motivasi kepada para anak muda. Itu
pemerintah sebenarnya harus turun tangan juga. Artinya memberikan pelatihan itu bukan sekedar pelatihan bengkel apa. Sebenarnya rekrut pemuda-pemuda ini, berikan semacam bimbingan ternakan, beri motivasi dia bahwa peternakan juga akan menghasilkan sesuatu bila kita tekuni. Itu harus pemeran pemerintah juga. Karena ya kembali tadi, dengan zaman yang semakin maju seperti ini, pemuda-pemuda kita kan tidak mau terjun ke dunia peternakan ataupun pertanian. Mereka lebih memilih jadi karyawan atau pegawai lah.